Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya, karena rahmatnya kita bisa berkumpul di acara ini, ya. Walaupun acaranya online, walaupun acaranya hanya via Zoom, tetapi ternyata dengan online ini, walaupun berbeda-beda tempat, ada yang di Sukabumi, ada yang di Malaysia, ada yang di Bekasi, ada yang di Sumatera Selatan, ada yang di Depok, ada yang di Karawang dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah, kemajuan teknologi, ya, yang Alhamdulillah sedang kita manfaatkan dan kita nikmati. Semoga kita diistiqomahkan untuk terus mengadakan kajian ini, karena ini kajian yang sudah dirutinkan, ya, kajian bedah buku dari Quran untuk menghafal Quran, yang dimana ini adalah pertemuan keempat, betul ya. Setelah pertemuan pertama kita membahas tentang alasan kenapa kita harus menghafal, pertemuan kedua kita membahas tentang keutamaan-keutamaan dari Al-Quran, pembahasan ketiga di pekan lalu kita membahas tentang indahnya bahasa Al-Quran. Dan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga ikhlas. Ya. Dan temanya adalah apa? Temanya adalah hafalanmu untuk siapa? Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama merenungkan, sama-sama akan bermuhasabah. Kira-kira selama ini kita menghafal Quran, kita membaca Quran, kita mempelajari Quran karena siapa sih? Khawatirnya selama ini ternyata kita menghafal bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat beasiswa, dapat pujian, dapat gelar, dapat hal-hal dunia yang seharusnya tidak kita jadikan tujuan utama. Hingga sebelumnya Afan, ya, ini kan seharusnya biasanya adalah waktunya malam, ya. Waktunya malam di Sabtu malam, tapi qadarullah karena Sabtu kemana ngisi pelatihan dari pagi sampai sore, qadarullah kecapean. Di Memang jadinya jadwalnya diubah, ya, dari awal sudah dijelaskan bahwa dari awal itu jadwalnya adalah di pagi ini. Ya, Alhamdulillah, ternyata walaupun di pagi hari ini, ya, walaupun di pagi-pagi, ya, tengah kesibukan antum semua, ya, di kesibukan antum semua, Alhamdulillah ternyata peserta yang hadir juga lumayan banyak, 63 orang. Ya, tadi ya dengan berbagai daerah yang luar biasa, ya. Apa namanya, walaupun berbeda tempat, ya, tadi mungkin juga berbeda waktu, ya, ada yang di Malaysia, ada yang di mana gitu, ya, tapi ternyata kita bisa melangsungkan kajian, alhamdulillah. Oke, ada Kafir dari Jakarta, masya Allah, katanya baru bisa hari ini, nggak apa-apa, karena alhamdulillah juga ada rekamannya. Nanti insya Allah untuk rekamannya, full rekamannya, dan juga eh, apa namanya, PDF-nya akan dikirim di grup. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, ya, total insya Allah akan ada 17 pertemuan, teman-teman semua. Jadi total nanti kita akan ada 17 kajian, ya, yang membahas 17 bab dari buku dari Quran untuk penghafalan Quran. Dan nanti nggak usah khawatir yang ketinggalan atau yang ada kesibukan, insya Allah tetap ada rekamannya. Jadi ini salah satu fasilitas dan kami berikan gratis tanpa ada pembayaran sedikit pun. Jadi ini sebagai syiar kami mendakwahkan Quran, semoga Allah istiqomahkan dan Allah kuatkan. Sebelum kita lanjut, ya, mungkin Ana mau minta tolong kepada Anto, ya. Minta tolongnya gampang, simple. Flyer di grup dan juga link Zoom-nya silakan sekarang. Ana kasih waktu 1 menit, share seluas-luasnya.
Ya, silakan yang sudah selesai share link Zoom dan juga flyernya, boleh langsung bilang sudah Ustadz, misalnya di chat ini, silakan. Nanti kasih waktu 1 menit ya untuk antum semua tadi ya memberikan peluang kepada teman-teman antum ya dari story atau dari grup-grup yang antum punya. Ya silakan share kajian ini seluas-luasnya. Boleh misalnya screenshot kajian ini sekarang sedang berlangsung. Antum screenshot, antum buat story sekaligus tadi apa? Antum sisipkan link link apa namanya? Link Zoom-nya. Ya silakan. Ya, yang sudah ya. Oke. Silakan yang lain ya. Boleh dilanjutkan ya. Silakan share seluas-luasnya karena mungkin dari share yang antum lakukan, alhamdulillah nanti akan ada banyak orang-orang yang ikut juga alhamdulillah insyaallah. Sambil menunggu antum share di story masing-masing ya. Izinkan Ana untuk sedikit memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Ana Muhammad Asaidullah. Alhamdulillah sudah menerbitkan ini satu 10 buku ya, belum diedit. Anda sudah menerbitkan 10 buku, walaupun yang aktif terjual sampai hari ini cuma 6 buku. Ya, alhamdulillah. Anda pun sebagai founder Khodimul Quran, ya, sebuah lembaga online yang dimana isinya ada kelas tahfidz online, kelas menghafal, kelas merujah, kelas tahsin, kelas bahasa Arab. Ya, ini alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun ya, dan bukan sekedar kelas-kelas online, tapi juga ada kajian-kajian seperti ini. Jadi kajian ini pun ya yang mengadakan adalah Khodimul Quran. Ya. Kesibukan utama Ana sekarang ya adalah menjadi kepala tahfidz ya di SPQ At-Tartil Sukumi ya. Jadi pondok pesantren ya bernama SPQ At-Tartil Sukumi ya. Alhamdulillah sampai hari ini ya Ana diamanahkan untuk menjadi kepala tahfidz atau kepala Quran di SPQ At-Tartil. Ya, ini sedikit ya, sedikit perkenalan. Semoga dengan sedikitnya kita kenal ini, nanti kita akan dikumpulkan kembali di surga ya Allah. Kelak. Amin. Amin ya Allah. Rabbal Alamin. Ini akun Instagram Anda teman-teman semua ya, @asadudullah dan juga akun lembaga Khodimul.Quran. Ini dua akun Instagram yang alhamdulillah ya, insya Allah isinya adalah dakwah-dakwah Al-Quran, dakwah-dakwah seputar menghafal dan juga murojaah gitu ya. Kalau ini ada 6 buku tadi yang bilang ya, 6 buku yang alhamdulillah sampai hari ini masih dijual. Ya, yang pertama ada buku Seni Bahagia Membaca Quran, yang dimana selain ada bukunya juga ada pelatihannya. Alhamdulillah sudah ada 2 batch atau 2 pertemuan. Ya, pertama di Atartil, dua di Fatham Mubina. Ana sudah membahas pelatihan Seni Bahagia Membaca Quran dari pagi sampai sore pembahasannya. Karena memang ada sesi materi, ada sesi muhasabah, dan juga ada sesi praktik yang kita lakukan. Ada juga buku dari Quran untuk penghafal Quran. Nah, ini buku yang sekarang kita bahas. Hari ini kita sedang membahas bab keempat tentang ikhtiar menjaga hati tetap ikhlas. Ya. Lalu juga ada buku Murojaah Qurasa Ziyadah, ada buku Hafiz Quran Kopacaran, ada buku Quran Jurnal dan juga ada buku penghafal Quran Tanpa Maksiat. Ini nanti di akhir akan Anda infokan jika ada teman-teman yang ingin membeli, ya nanti di akhir ya. Sekarang kita akan fokus ke kajian dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, kita akan sama-sama memulai kajian kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun berdoa kepada Allah semoga kajian kita pada pagi ini menjadi kajian yang membawa keberkahan, rahmat Allah dan juga manfaat yang seluas-luasnya insya Allah. Dan semoga peserta kajian, admin kajian, dan juga saya sebagai pemateri akan dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak. Ya Allah, semoga yang punya hutang Allah lunaskan. Ya Allah, semoga yang merasa banyak dosanya Allah hapuskan semua dosanya. Ya Allah, semoga yang merasa sedikit amalnya semoga Allah perbanyak dan mendapatkan pahala dan ampun yang begitu berlimpah. Dan yang paling utama, semoga kita semua di sini mendapatkan ridho dan rahmat Allah sehingga kita bisa dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Alhamdulillah ternyata pesertanya terus bertambah menjadi 78. Karena mungkin dari wasilah antum membantu share seluas-luasnya, ternyata ada dari teman-teman antum mungkin atau di keluarga antum yang juga ikut hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke teman-teman semua yang santai, ya kalau misalnya antum semua sudah hadir di kajian Anda di pekan kemarin, maka akan tidak asing dengan pertanyaan-pertanyaan muhasabah. Ya, kalau antum ingat ya di pekan kemarin juga ada 5 pertanyaan tentang muhasabah. Maka di pekan ini ya juga ada 5 pertanyaan muhasabah yang akan menilai apakah hati kita sudah ikhlas atau belum. Nanti ada 5 pertanyaan. Ya, 5 pertanyaan ini silakan nanti dijawab. Ada jawaban A, B, dan juga C. Nanti antum semua silakan muhasabah. Ya, tulis di buku atau di HP atau dimanapun. Tulis jawabannya apa? Yang A, B, C. Nanti dari jawaban antum itu akan menilai seberapa betul niat antum. Ini seharusnya bisa 20 pertanyaan ya, buat bagus ya, buat apa namanya, buat memaksimalkan, tapi 5 aja. Karena kalau 20 kebanyakan ya, jadi anak singkat karena kajian ini pun ya kita nggak akan panjang-panjang ya. Maksimal 1 jam insya Allah. Jadi ada 5 pertanyaan yang nanti harus antum jawab. Tidak perlu nggak perlu ditulis di kolom komentar ya, silakan tulis saja di masing-masing. Oke, paham ya? Nanti ada 5 pertanyaan. Satu pertanyaan ada A, B, C. Yang A itu nilainya 20, B itu nilainya 10, kalau C itu nilainya 0. Gitu ya. Ya. Oke. Yang pertama, saya menghafal Quran terutama karena ingin mendapatkan ridho Allah. A, sangat sesuai. Maksudnya apa? Betul. Saya ini menghafal Quran karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. B, kadang ingin dapat ridho, kadang ingin dapat pujian, kadang ingin dapat dunia. B itu ya. C, tidak sesuai sama sekali. Saya menghafal bukan karena ridho Allah, tetapi memang karena misalnya karena pujian dan sebagainya. Oke, silakan. Nanti masing-masing harus menjumlahkan nilainya masing-masing. Kira-kira ya nilai antum yang mana? Apakah yang A, yang B, atau C? Ya, tulis ya. Tulis masing-masing. Tidak perlu di kolom komentar. Ya, ini soal pertama. Saya menghafal Quran terutama karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Sangat sesuai. Maksudnya, ya memang saya ini menghafal bukan karena dunia, tetapi memang karena ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus B, kadang sesuai. Maksudnya apa? Kadang ingin dapat ridho, kadang ingin dapat pujian misalnya. Atau awalnya karena ridho, ridho Allah, tapi karena ada pujian jadi senang misalnya. Coba jawab ya. Yang A, B, atau C. Sudah? Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua, ya. Jika hafalan saya tidak pernah dipuji, tidak mendapatkan penghargaan, dan tidak pernah menjadi juara, saya tetap mau menghafal dan menjaganya. A, iya, karena tujuan saya bukan pujian atau penghargaan, tapi tujuan saya untuk mendapatkan ridho Allah. B, saya tetap menghafal, tetapi terkadang kecewa ketika tidak dihargai. C, saya merasa kehilangan semangat ketika tidak mendapatkan apresiasi. Coba kira-kira ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian, yang mana? Yang A, B, atau C? Sudah? Yang A, yang B, atau yang C? Ya, tulis jawabnya cukup dengan A, B, C-nya saja. Karena kalau nulis semuanya kepanjangan. Jadi A, ya, tujuan saya bukan pujian, bukan penghargaan. Jadi saya tidak akan kecewa ketika saya tidak mendapatkan pujian misalnya. Ya. A, yang B, saya tetap menghafal, tapi kadang kecewa ketika kita tidak dihargai. C, saya merasa kehilangan semangat ketika tidak mendapatkan apresiasi. Sudah ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti yang merasa tertinggal boleh tanya, nanti akan diulang. Ya, Ustaz, nanti tadi nomor 2 apa misalnya, boleh tanya lagi. Yang nomor 3, jika tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya sedang menghafal Quran, saya tetap ingin menghafalnya. Ya, saya tetap ingin menghafal karena Allah. B, saya mungkin tetap menghafal, tetapi semangat saya bisa berkurang. C, saya merasa kurang termotivasi jika tidak ada yang mengetahui. Jadi kalau sekarang antum sedang menghafal dan seandainya tidak ada satu orang pun tahu antum sedang menghafal, kecuali guru antum misalnya, apakah antum tetap ingin menghafalnya atau justru tidak semangat? Ya. A, tetap semangat. B,
menghafal tapi semangat berkurang. C, saya akan tidak termotivasi. Sudah ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika guru tidak memberikan target, tidak ada ujian, dan tidak ada yang mengecek hafalan saya tetap menjaga hafalan saya. A, saya merasa hafalan adalah amanah saya kepada Allah, bukan sekadar tugas dari saya. Jadi, dia walaupun tidak ada target, tidak ada ujian, tidak ada yang mengecek hafalan saya, dia tetap merasa ini adalah amanah dari Allah, jadi dia tetap menjaganya dengan sepenuh hati. Itu yang A. Jadi dia walaupun nggak ada yang ngecek, nggak ada ujian, dia tetap semangat merojahnya. Ya. B, saya masih murojaah, tetapi jauh lebih sedikit ketika tidak ada yang mengawasi. Jadi dia mungkin tetap murojaah, tapi ya berkurang semangatnya, semangat murojaahnya, semangat jumlah hafalan, jumlah yang di murojaah itu berkurang banget itu. Atau yang C, saya cenderung berhenti atau sangat mengurangi hafalan ketika tidak ada yang menuntut. Oke, kira-kira yang mana? Yang A, B, atau C? Terakhir, pertanyaan terakhir. Jika suatu hari saya sadar bahwa selama ini tidak ada yang mengetahui perjuangan hafalan saya, bahkan tidak ada yang memuji saya, apa alasan terdalam yang membuat saya tetap melanjutkan? A. Saya ingin melanjutkan karena saya ingin Allah ridho kepada saya dan Al-Quran menjadi bagian hidup saya. Ini bagus nih. Ya. Atau yang B, karena saya sudah terlanjur memulai dan ingin menyelesaikan hafalan saya. Lalu yang B, yang C, saya tidak yakin masih memiliki alasan untuk melanjutkan. Oke, silakan. Kira-kira teman-teman semua yang mana? Ya, yang A, B, atau C? Jujur ya. Oke, silakan dijumlahkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi ya petunjuk penilaian. Oke. Kalau A nilainya 20, B 10, C 5. Jadi misalnya 5 soal A semua berarti 100. Kalau misalnya 3 soalnya A, terus yang duanya B berarti berapa? Berarti 60 tambah 20, jadi 80. Sok, silakan. Silakan yang sudah ada jawabannya, ya, bilang sudah Ustadz, ya di komen ya. Silakan di komen. Yang sudah selesai, ya, atau yang sudah ada nilainya, silakan komen sudah Ustadz. Ya, coba. Minimal yang komen 10 baru lanjut. Ya, kalau belum 10 tidak akan lanjut, ya. Minimal 10 orang apa? Kalau 10 orang sudah komen sudah, ya. Nanti kita lanjut. Oh ya, Alhamdulillah sudah 10. Cepat ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah sudah ya. Sekarang, ya, Alhamdulillah. Berarti di antara antum, ya, sudah punya nilainya masing-masing, betul? Ya. Silakan antum renungkan, ya. Antum nggak perlu sebutkan ke anak. Antum sebutkan ke Allah. Misalnya, Allah maafkan saya nilai ikhlasnya baru 60 ya Allah, belum maksimal. Ya. Atau yang masih 20 misalnya, ya Allah maafkan saya, ya Allah saya nilainya masih 20 ya Allah, ya. Atau 25 ya Allah, tolong maafkan saya dan istiqomahkan saya untuk tetap berjuang gitu. Dan yang sudah nilainya besar, yang nilainya sudah 90 atau 100, ya, antum katakan kepada Allah, antum berdoa kepada, ya Allah, jaga hati ini tetap ikhlas. Ya Allah, istiqomahkan saya. Ya Allah, jaga hati saya, jangan sampai saya terjerumus ke dalam ketidakikhlasan. Ya Allah, jagalah saya. Ya Allah, berkahi saya. Ya Allah, rahmati saya. Silakan. Jadi sekarang antum muhasabah, antum berdoa kepada Allah, ya. Antum sampaikan nilai antum, ya Allah, nilai saya segini. Antum sampaikan maaf antum kepada Allah bahwa nilai ikhlas saya masih kecil. Maka hari ini, detik ini juga silakan kita sama-sama berjanji kepada Allah. Kita sama-sama berkomitmen kepada Allah. Ya Allah, saya berkomitmen untuk memperbaiki hati saya. Saya berkomitmen untuk tetap ikhlas karenamu, ya Allah. Ya Allah, maafkan saya jika ada satu hari, 2 hari yang niat saya masih melenceng. Maafkan saya, ampuni saya, dan jagalah keistiqomahan ini sampai akhir hayat. Silakan ya. Nanti bisa berdoa masing-masing, ya, tentang tadi nilai antum masing-masing dalam niat. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati,
ya, kita akan masuk ke materi. Kalau tadi, oke, ada yang baru hadir ya. Abdurrahman dari Tangerang, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Insya Allah untuk rekamannya ada. Jadi ini ada pertemuan keempat ya. Nanti insya Allah dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat beserta materinya atau PDF-nya akan di-share ya. Nanti sama Ustaz Dewi ya. Nanti sama admin ya sama Ustaz Dewi akan di-share di grup rekaman dari pertama sampai terakhir. Karena nanti total insya Allah akan ada 17 pertemuan ya berarti kurang lebih kan bakal 6 pekan berarti ya kurang lebih atau lebih gitu ya ada 6 bulan ya 6 bulan ya atau 5 sampai 6 bulan pembahasan ini nanti semuanya akan ada rekamannya dan ini semuanya gratis tanpa dipungut biaya ya. Nanti ya jadi yang khawatir ya yang ketinggalan yang ada kesibukan insya Allah nanti tetap ada rekamannya insya Allah. Baik teman-teman semua yang Allah cintai yang Allah rahmati kita lanjut ke pembahasan utama. Kalau tadi kita sudah membahas tentang muhasabah, sekarang kita akan lanjut ke materi ya. Kita akan awali dengan pembahasan dua syarat agar amal diterima. Coba siapa yang tahu ya atau siapa yang sudah paham tentang apa sih dua syarat agar amal kita diterima? Jadi ada syarat ya. Yang dimana kalau tidak terpenuhi salah satunya maka ditolaklah amalan kita ya. Misal satu ada tapi yang kedua nggak ada berarti nggak diterima. Atau sebaliknya dua ada tapi satu nggak ada berarti akan tertolak. Ada yang tahu? Oke, oke betul. Salah satunya niat ikhlas. Tapi yang kedua, mari kita bahas. Ya. Jadi teman-teman semua ada dua syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita lihat apakah ada contohnya, apakah ada hadisnya, apakah ada Quran atau tidak. Misal, kan kalau ikhlas jelas ya, ikhlas ini memurnikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ittiba ini tadi kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Misal, apakah boleh sholat subuh 5 rakaat? Boleh gak teman-teman semua? Walaupun ikhlas, walaupun niatnya benar, ya. Tapi sholat subuhnya misalnya 5 rakaat boleh gak? Nggak boleh. Misalnya puasa Ramadan, boleh gak puasa Ramadannya jadi 40 karena saya semangat Ustaz misalnya? Nggak boleh. Karena contohnya, tuntunannya adalah 30 atau sebulan. 30 hari atau sebulan. Ya. Bisa 29, bisa 30, bisa 31 itu tergantung bulannya ya. Jadi itu ya contohnya. Jadi ittiba itu apakah ada ya, apakah ada tuntunannya, apakah ada contoh tidak? Misal contohnya apa? Apakah boleh sholat maghrib jadi 2 rakaat? Nggak boleh. Walaupun dia ikhlas, dia benar ya Allah saya ini ikhlas karenamu ya Allah, tapi saya cuma bisa dua. Boleh gak? Nggak boleh. Kalau misalnya tadi zuhur atau isya jadi 2 rakaat, ya boleh gak? Boleh kalau lagi uzur, apa uzurnya? Sedang safar, kan ada jamak ya, di kosor jadinya. Ya, di jamak kosor misalnya. Di kosor ya, jadinya eh, tadi zuhurnya, asar atau isya kan dipotong menjadi 2 rakaat. Itu pun karena uzur, bukan tiba-tiba langsung dipotong 2 rakaat. Tapi ada contohnya, ada kisahnya, ada sirahnya gitu ya. Jadi ini dua syarat agar amal kita diterima adalah yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba Rasul, itu mengikuti tuntunan dari Rasulullah atau mengikuti syariat. Ya, sekarang pun juga banyak kitab-kitab fikih, kitab-kitab ulama yang bisa kita pelajari tentang bagaimana hukum-hukum syariat ya, yang mudah kita pahami. Ya, nanti pun insya Allah Anda rencana akan membuka kelas fikih lagi, bukan hanya kelas fikih. Ya, nanti teman-teman semua, ya, Anda tuh ada rencana membuat kelas dalam 1 pekan kelas ilmu syar'i. Jadi Anda pengen buat kelas judulnya adalah menjadi Muslim yang paham Islam. Ya. Jadi Anda pengen pertama Senin itu misalkan ini pembelajaran 90 hari. Ini pembelajaran 3 bulan. Senin sampai Ahad itu full ada kelas, itu ada Zoom. Senin itu belajarnya kita belajar fikih, ya. Lalu Selasa belajarnya hadis, ya. Rabunya belajar
tafsir, ya. Kamisnya belajar bahasa Arab, ya. Jumatnya tadabbur Al-Quran, ya. Jumatnya sirah nabawiyah, Sabtunya tadabbur Quran, dan hari Ahadnya adalah hari tahsin dan juga tahfiz, itu perbaikan bacaan dan juga menambah hafalan. Ya, ini masih rencana, ya, masih menyusun kurikulum, ya, masih menyusun tim juga, ya. Alhamdulillah nanti salah satu pengajarnya ada teman kami dari lulusan Turki, dan juga beliau sudah double degree, ya, jadi ada 2 gelar, dia kuliah di Turki dan juga kuliah di Indonesia. Sekarang beliau kesibukan menjadi kiai, ya, di Tasikmalaya, lalu pernah menjadi imam di Australia, Masya Allah, dengan ilmu yang luar biasa, ditambah penjelasan sangat bagus, ya, ditambah beliau pun sudah memiliki sanad-sanad Quran, ya, sanad Quran, sanad kitab, ya, sanad-sanad matan itu luar biasa. Nanti mungkin kita infokan detailnya, ya, kita mohon doanya, ya, semoga kita istiqomahkan. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah program gratis? Tentu berbayar, karena untuk membayar siapa? Pengajarnya. Karena yang ngajar adalah orang luar, bukan anak sendiri, bukan ada tim. Tambahkan butuh Zoom juga, ya, Zoom itu kalau sebulan full atau bahkan 3 bulan itu butuh biaya, ya, tapi nanti akan murah biayanya insya Allah. Jadi, ya, mandonya teman-teman semua, ya, nanti kita akan membuka kelas ini, ya, tujuannya, ya, nanti semoga banyak Muslim yang paham Islam, gitu, ya. Jadi karena banyak Muslim yang kurang paham Islam, kurang paham fikih, kurang paham hadis, ya, sirah nabawi dan sebagainya. Nanti, ya, Anies sudah membuat kurikulum detailnya bersama tim. Insya Allah nanti akan diinfokan terkait detail jadwalnya, detail biayanya dan sebagainya. Insya Allah akan memudahkan antum dalam belajar, insya Allah. Dan tentunya ada rekamannya. Jadi walaupun via Zoom nanti tetap ada rekaman seperti ini. Tetap ada rekaman. Baik, teman-teman semua Allah hormati, kita lanjut, ya. Pembahasan tentang 2 syarat agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba. Ya. Ikhlas itu ada perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Atau bisa kita artikan, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Ini versi simpel terjemahannya. Dan kalau terjemahan Indonesianya, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kalau terjemahan yang paling singkat, beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ketika ada perintah ini, maka yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kita sudah mendengar ayatnya, maka kita pun harus mengikuti ayatnya. Sami'na wa ata'na. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai. Ya, berikutnya kita akan masuk pembahasan yang mungkin akan menampar kita semua, pembahasan yang seharusnya menjadi muhasabah bagi kita, karena mungkin selama ini kita tidak ikhlas, mungkin selama ini kita masih kurang bagus niatnya, maka pembahasan ini seharusnya bisa menjadi muhasabah. Coba kira-kira teman-teman semua boleh dituliskan, kira-kira apa resiko besar jika hati tidak ikhlas? Boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman semua, Ana izin sebentar, ya. Ini Ana pengen ke, sebentar, ada bayi Ana, ya, lagi satu, ya. Sebentar, ya, Ana mungkin minta waktu 2 menit, ya, sebentar, ya. Minta waktu 2 menit sebentar, ya. Ana izin matikan kamera mic dulu, ya. Sekarang antum sambil tulis, ya, apa resiko jika hati tidak keras. Oke, teman-teman semua sudah ditulis, ya, tadi, ya, tentang apa resiko jika tidak ikhlas menurut antum, insyaallah. Sebelum Ana menjelaskan yang nanti versi Ana, ya, kita akan bacakan dulu beberapa jawaban dari teman-teman semua. Oke. Yang pertama, coba mana tadi? Oke. Yang pertama, amal tidak diterima. Betul nggak? Betul. Masya Allah. Betul. Yang pertama, betul. Amal tidak diterima. Jadi kalau kita tidak ikhlas, ya, maka jelas amalnya tidak diterima. Tadi sebagaimana yang dijelaskan dari di awal, ya, bahwa syarat amal diterima adalah apa? Syaratnya adalah ikhlas dan juga ittiba. Betul. Yang kedua, capek atau mudah kecewa, betul.
Jadi orang-orang yang gak ikhlas, orang-orang yang hatinya belum niatnya karena mencari ridho Allah, nanti dia akan mudah capek, mudah kecewa, nggak tenang. Punya banyak penyakit hatinya lah. Jadi capek lah, sedih lah, kecewa dan sebagainya. Berikutnya, betul. Keberkahan dari hafalannya tidak didapatkan. Jadi seharusnya kita tuh mendapatkan keberkahan teman-teman semua dari ayat-ayat yang kita hafal. Tapi kalau niatnya salah, justru keberkahannya akan dicabut. Nah, berikutnya apa? Kecewa, betul. Amal tidak diterima, betul. Masya Allah. Gampang lelah, ya. Pikiran mudah terbebani, terus, oke. Oke, Alhamdulillah. Jawaban teman-teman semua betul. Tidak ada yang salah sama sekali. Ya. Cuman Ustadz, ya, Ana ingin menjelaskan satu resiko besar jika hati tidak ikhlas. Yaitu dijelaskan dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Dalam surat Hud ayat 15 dan 16 ini Allah berfirman, apa artinya? Barang siapa yang dia ini ibadah tetapi tujuan utamanya mengejar kehidupan dunia dan juga perhiasannya. Jadi dia ibadah, tujuannya mengejar harta, tahta, jodoh, pujian, sanjungan. Pokoknya hal-hal dunia dia kejar. Apa yang Allah sampaikan? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Memang kami ini akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun. Bahkan mereka pun di dunia tidak akan dirugikan. Jadi di dunia kalau niatnya memang dia ibadah, dia baca Quran, dia hafal Quran, tapi niatnya karena dunia, apakah dia dapat? Dapat-dapat aja kata Allah. Ya, bahkan dia di dunia itu merasa nggak rugi. Tetapi lihat ayat berikutnya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti kelak tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan teman-teman semua, sudah capek-capek ngafal, capek-capek sholat, capek-capek ibadah, tetapi karena niatnya hanya mengejar dunia dan juga perhiasannya tadi ya, ujian, dunia, gaji, terus misalnya apa lagi, pengen ngejar gelar dan sebagainya gitu ya. Dia ibadah tapi buat dunia, apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat ilan nar, kecuali neraka. Jadi di akhirat itu nggak dapat apa-apa yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, justru masuk ke neraka. Yang ketiga apa? Sia-sia apa yang telah mereka usahakan. Jadi ibadah yang telah diusahakan sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi empat langsung nih. Udah yang pertama nggak dapat apa-apa, dapatnya neraka, terus sia-sia apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka lakukan. Ya, bayangin, karena niatnya tidak ikhlas, niatnya bukan karena Allah, tadi justru mendapatkan empat keburukan ini. Ya, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mampu meninggikan derajat atau mengangkat derajat suatu kaum atau seseorang karena kitab ini. Tetapi sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin. Allah pun bisa merendahkan, menghinakan yang lainnya
karena kitab ini. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita niatnya ikhlas dan kita memaksimalkan amal kita dengan Quran, ya, maka kita akan mendapatkan kebaikan, bahkan kita akan dimuliakan, kata Rasul. Sebaliknya, tetapi kalau kita nggak ikhlas, kalau kita niatnya salah, justru kita mendapatkan keburukan, bahkan dihinakan. Itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada hadis yang menyebutkan ya bahwa ada tiga orang ini terlihat sangat-sangat luar biasa solehnya. Tetapi tiga orang atau tiga jenis orang ini akan dilemparkan pertama kali neraka. Jadi gini kisahnya. Hadisnya kurang lebih seperti ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Dan orang yang paling pertama kali dipanggil adalah siapa? Tiga orang. Pertama adalah penghafal Quran yang pertama. Penghafal Quran atau penuntut ilmu yang pertama. Yang kedua adalah orang dermawan yang sering berbagi, dan yang ketiga adalah orang berjihad. Orang yang tadi kita lihat ya, orang yang menghafal Quran, orang yang sering berbagi, dan orang yang berjihad. Tiga orang ini orang-orang yang luar biasa solehnya, betul ya, secara terlihatnya. Tetapi bisa jadi tiga orang ini ternyata bisa jadi dilemparkan pertama ke neraka. Kenapa? Jadi Allah bertanya kepada tadi, pertama kepada penghafal Quran, wahai penghafal Quran, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Ya Allah, saya telah menghafal Quran, aku telah mengajarkan Quran, aku disibukkan dengan Quran pagi, siang, malam, aku disibukkan dengan Quran. Tapi apa jawaban Allah? Kadzabta. Kamu berbohong, kata Allah. Kamu menghafal, kamu mempelajari Quran bukan karenaku, tetapi karena ingin disebut qari, ingin disebut al-hafidh, ingin disebut ustadz, ingin disanjung-sanjung, ingin mendapatkan hal-hal dunia, dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Jadi singkat hadis sama tadi orang dermawan pun seperti itu ya, dia dikatakan bahwa kamu tuh berinfak bukan karena mendapatkan rahmat Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin disebut orang dermawan. Orang yang berjihad pun sama tadi. Ada orang berjihad niatnya bukan karena ingin disebut bukan karena ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi karena ingin disebut orang berani, orang yang hebat. Singkat hadis, tiga orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Kenapa? Karena masalah niat, teman-teman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita harus berikhtiar, teman-teman semua ya. Kita sama-sama berikhtiar, kita sama-sama mendoakan ya semoga niat kita tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Berikutnya teman-teman semua Allah cintai ya. Apa ciri-ciri utama ikhlas? Coba kira-kira siapa yang bisa menjawab? Menurut antum ya, apa sih ciri-ciri ikhlas yang secara umum? Ya, jawaban adalah istiqomah. Ya. Jadi ciri utama ya antum atau kita ini apakah apakah ikhlas atau tidak adalah istiqomah. Jadi orang-orang yang nggak istiqomah akan terlihat ya orang-orang yang tidak ikhlas akan terlihat dari ketidakistiqomahannya. Tapi kalau dia ikhlas, dia benar-benar istiqomah. Dia akan terus bertahan walaupun ada gempuran, ada cacian, dia di keramaian atau kesepian. Bahkan dia sampai akhir hayatnya, dia tetap istiqomah. Nah, nah, kita sudah tahu bahwa ciri utama ikhlas adalah istiqomah. Nah, di sini untuk memudahkan ya, Ana sudah membagikan tiga gambaran istiqomah. Ya, dan ini bukan anak ada-adain, tapi ini untuk memudahkan kita dan memahami. Gitu ya. Yang pertama, istiqomah dalam kesepian atau keramaian. Apa maksudnya, Ustaz? Ya. Maksudnya adalah walaupun di tengah keramaian atau di kesepian, kita tetap sama amalnya. Jadi orang-orang yang nggak ikhlas itu ciri utamanya tadi. Misalnya dia di keramaian, dia Masya Allah solehnya luar biasa. Dia baca Quran, dia menjadi seorang ustadz, menjadi dai, tapi ketika sepi nggak ada orang, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istiqomah itu apa tadi? Yang pertama istiqomah dalam kesepian atau keramaian. Jadi amal dia sama ketika ramai ataupun sepi, tetap semangat. Sholatnya, misalnya gini, kita kan kalau kalau misalnya sholat berjamaah di masjid, ya tuh ada yang lihat, itu khusyuknya minta ampun. Tapi lihatlah kalau kita sholatnya dalam kesendirian, apakah masih khusyuk dengan pelan-pelan tersebut atau buru-buru kira-kira? Nah,
Kalau masih buru-buru berarti ikhlasnya berkurang. Maka ya ditambahkan lagi semangatnya agar istiqomahnya dalam kesepian atau keramaian. Yang kedua, istiqomah dalam pujian atau celaan atau pujian dan atau celaan hinaan ya. Jadi ketika kita dipuji, kita nggak ujub, kita nggak bangga. Ketika dicela ataupun ketika kita dihina, kita pun nggak tumbang, nggak merasa down, nggak merasa tidak bisa apa-apa gitu ya. Jadi misal gini, antum sedang menghafal, ya, yang hafal 30 juz ketika dipuji, ya antum biasa aja, nggak ujub, nggak sombong, ya nggak ria. Dan antum yang misalnya sedikit hafalannya, misalnya ada yang mondok udah 6 tahun, cuma dapat 2 juz misalnya, ada yang menghina dan mencela, ya antum bisa aja. Itu nggak merasa terzalimi. Karena apa? Karena kan antum ikhlas. Kalau ikhlas ya ketika dipuji pun nggak terbang, ketika dicela pun nggak tumbang. Nah itu tuh ikhlasnya ya. Jadi tulis ya, nih, jadi quote nih. Kalau ditulis nanti di tag aneh ya. Sadudullah ya, tulis. Ketika dipuji tidak terbang, ketika dihina pun tidak tumbang. Maksudnya apa? Ya, ketika dipuji pun dia tidak terbang, tidak sombong, tidak membanggakan dirinya. Dan ketika dicela pun dia tidak tumbang, dia tidak down. Itulah ciri istiqomah. Yang terakhir adalah istiqomah hingga akhir hayat. Jadi sampai akhir hayat, sampai hidup antum selesai ya, sampai hidup kita selesai ya di dunia ini, kita tetap istiqomah dengan Quran yang kita baca. Terus sekarang antum muhasabah, antum perhatikan kira-kira apakah antum sudah memaksimalkan tiga jenis keistiqomahan ini? Istiqomah dalam kesepian atau keramaian, istiqomah dalam pujian atau celaan, atau istiqomah hingga akhir hayat. Gak jelas ya. Kalau ditanya apa ciri-ciri ikhlas, ya paling utamanya adalah istiqomah. Walaupun sebenarnya kalau kita bahas ada pembahasan lain ya dari kalam ulama dan sebagainya. Tapi cukup ini simple agar antum mudah paham insyaallah. Berikutnya, nah ini mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan besar dari teman-teman semua tentang apa sih ikhtiar kita agar tetap ikhlas. Nah, ini ikhtiar ya. Jadi ini tidak memastikan kita tetap ikhlas, tapi ini ikhtiar. Ini ikhtiar yang ana sudah ikhtiarkan. Ya, yang pertama apa? Banyak istighfar, banyak berdoa, ingat resiko jika tidak ikhlas dan meminta nasihat atau silakan mencari ilmu sebaik-banyaknya. Coba kita bahas yang pertama. Kenapa banyak istighfar? Karena pasti ya kita ini pernah satu dua kali hatinya melenceng, itu pasti. Nggak mungkin nggak pernah. Karena apa? Kita manusia biasa, kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Yang dipuji sedikit sudah senang, betul? Ya, ketika didapat penghargaan sudah senang, betul? Ya, maka istighfarlah untuk kita diampuni dosa-dosanya sehingga kita ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, silakan perbanyak doa. Ya, apa doanya? Ya, bisa doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba. Siapa yang hafal? Coba tulis. Terus siapa yang sudah tahu, tulis di kolom komentar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Yang ketiga, ingat resiko jika tidak ikhlas. Kenapa? Ingat resiko karena ketika kita tahu resiko kita akan takut. Nih, kalau misalnya kita nih, misalnya lomba MHQ ya, dengan niatnya dapat pujian, dapat dapat penghargaan dan sebagainya, maka ingatlah resikonya. Ketika antum gak ikhlas tadi kan, amalnya nggak diterima, gampang lelah, gampang capek, gampang udah kecewa. Bukan hanya itu tadi, akan mendapatkan yang namanya azab, mendapatkan yang namanya neraka, terus nggak dapat apa-apa. Jadi ingat resikonya. Karena Allah pun berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang keempat adalah meminta nasihat. Ke siapa Ustaz? Ke siapa saja, ke teman antum boleh, ke orang tua antum boleh, ke guru antum boleh. Silakan minta nasihat sebaik-banyaknya atau cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kalau pengen sukses di dunia ada ilmunya, pengen sukses di akhirat ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi ilm. Barang siapa yang pengen sukses di dunia ada ilmunya, harus ada ilmunya.
Wa man arada al-akhirah fa'alaihi barang siapa yang pengen sukses di akhirat, ya niatnya dijaga, maka ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang pengen dunia dan akhirat, pengen sukses di keduanya, maka ada ilmu. Jadi silakan minta nasihat, cari ilmu sebaik-banyaknya. Kayak ini adalah 4 ikhtiar ya atau 4 usaha kita. Kita kan usaha dulu ya. Nah, Allah pasti melihat usaha kita. Kita usaha dulu ya dengan istighfar yang banyak, doa yang banyak, ingat resikonya dan juga meminta nasihat sebanyak. Nah, ini ada teman-teman yang usul nulis ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Syukran ya. Ada 3 orang yang menuliskan. Jazakumullah khair. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada kalian semua insyaallah. Tapi teman-teman semua, ya ini ikhtiar ya. Silakan diikhtiarkan. Maka, oh ya ini, yang nggak kalah penting, ya selain antum ikhtiar 4 ini, istighfar, doa, resiko, dan juga nasihat, antum harus yakin bahwa antum bisa ikhlas. Kenapa? Karena kalau antum nggak yakin, misalnya, "Ya Allah, saya pengen ikhlas, tapi bisa gak ya? Saya kan sering bengkok nih nilai apa ikhlasnya. Saya sering salah nih ikhlasnya gitu ya." Jadi harus yakin dulu. Kenapa harus yakin gini? Rasul pernah bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Maksudnya apa? Berharaplah kepada Allah dengan yakin bahwa harapanmu itu dijabah. Kamu berharap pengen ikhlas, maka harus harus apa? Harus yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Antum yakin bahwa akan diijabah tuh si doa-doanya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'an qalbi ghafilahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa-doa hambanya kalau dia masih lalai, dia masih ragu. Jadi kalau dia ragu, dia banyak mainnya, dia nggak fokus doanya, maka itu penyebab kenapa doa-doa atau harapannya tidak tercapai. Maka antum sekarang yang sedang berdoa pengen ikhlas, pengen dimudahkan dalam menghafal, pengen istiqomah sama Quran, maka tetap ikhlaskan hati antum karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan yakinlah bahwa tadi doa-doa itu akan dijabah. Ya, insya Allah. Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati, ya, sebelum penutup ya, Anda pengen mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi, tujuan kita semua, ya, kita manusia, bahkan jin pun diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat tadi, di awal saya sudah sebutkan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita memperbanyak amal soleh, amal ibadah, maka jangan lupa niatnya ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita fokus mengejar dunia, dunia, dunia sehingga kita melupakan akhirat. Kita fokus mengejar pujian, mengejar harta, mengejar jabatan sehingga kita melupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah coba saya ada pertanyaan lagi terakhir ya. Apakah ikhlas itu tidak boleh mengejar dunia sama sekali? Ya. Coba ada yang bisa jawab ya. Apakah ikhlas itu tidak boleh mengejar dunia? Ya. Jika Anda bertanya ya, misalnya, boleh gak Ustaz, misalnya niatnya ada dunia-dunianya gitu ya. Maka jawabannya, ya, ini di dalam Quran juga ada. Di surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Tetapi jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi, ketika kita fokus mengejar akhirat, bukan berarti kita ini tidak mengejar dunia. Karena ada kisahnya, ada seorang laki-laki, seorang suami yang dia ini saking sibuknya mengejar akhirat, dia tidak bekerja, dia tidak mencari nafkah, dia sibuknya puasa, sholat, zikir, baca Quran, sehingga tidak menafkahi keluarganya. Sehingga Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan sampai kamu itu melupakan bagianmu di dunia. Apa? Antum juga wajib bekerja untuk menafkahi keluarga antum. Misalnya atau ilmu-ilmu lain, antum pun juga harus belajar dunia, misalnya belajar teknologi, butuh gak butuh? Ini sekarang kita nih, kita ada di sini semua, ada Zoom.
Ini karena kita tidak melupakan dunia, kita masih memanfaatkan, bahkan sangat memanfaatkan ini teknologi Zoom dengan ada internet dan sebagainya. Ini kan dunia yang kita manfaatkan dan tidak kita lupakan. Sehingga ternyata dunia yang kita manfaatkan ini ternyata bisa mendapatkan atau membawa keberkahan dan kebaikan. Ya, ada kelas online, kajian online dan sebagainya. Ini akan membawa kita ke dalam kebaikan insya Allah. Gitu ya. Jadi utama kita memang akhirat, tapi ya jangan melupakan dunia. Ya, tetapi ya bukan juga setengah-setengah, maksudnya jangan juga seimbang. Seimbang itu dalam artian 50 50 akhirat, 50 dunia. Tetap yang utama harus apa? Akhirat. Misalnya 60%-nya akhirat, 40%-nya dunia, atau lebih banyak 70%-nya kita fokus akhirat, ya 30%-nya mengejar dunia. Jadi bukan seimbang, tapi akhirnya lebih banyak. Ingat ya, karena di sini kalimatnya jangan melupakan bagian. Jadi bagian itu ya sebagian aja, bukan setengah ya, tapi sebagian. Jadi bisa 30%, 40% ya, tapi fokus kita tetap tetap akhirat ya. Baik, semoga Allah jaga niat kita tetap ikhlas, dan seperti biasa ya, Ana akan mengajarkan doa yang juga tiap pekan ini doanya Ana sampaikan kepada antum biar antum hafal. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Allahumma ja'al Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Quran sebagai penyuh hatiku, wa nura sadri, dan juga cahaya pada dadaku ya, wa jalaa huzni, dan juga penghapus kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan juga penghilang kegelisahanku. Silakan antum amalkan ya, antum maksimalkan. Ya Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Oke. Terakhir, yang mungkin izin promosi juga ya. Ya, bagi teman-teman semua yang pengen buku-buku Ana, ini ada 6 buku ya. Oh iya, satu buku lagi belum belum tertulis tuh, Pak. Ada buku juga Hidup Berkah Berlimpah. Jadi ada pertama ada buku Hidup Berkah Berlimpah, ada buku Seni Bahagia Membaca Quran, ya. Ada buku dari Quran untuk penghafal Quran, ada buku Murojaah Quran Sajadah, ada buku Hafiz Quran Kepacaran, ada buku Quran Journey, ada buku penghafal Quran tapi maksiat. Ya. Silakan yang pengen bukunya ya, dengan harga diskon ya, promo khusus apa nih, pagi ini ya, bukan malam ini. Promo khusus pagi ini ya. Satu buku cuma 50.000 ya. Dua buku 160.000 ya. Tiga buku murah 200.000 aja ya. Untuk tiga buku ya, tiga buku ke atas anak kasih free ongkir. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen dapat free ongkir atau gratis ongkir ya, maka beli tiga buku ke atas ya. Tiga buku, pilih judulnya apa aja, cuman 200.000 ya, sudah free ongkir. Semoga nanti banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika teman-teman semua sudah mendapatkan buku ini, dan juga bisa didakwahkan ke teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita tutup atau dibuka pertanyaan ya, anda pengen antum semua buka kameranya. Ya, Anda pengen ada sesi dokumentasi. Bisa ya? Bisa ya? Anda pengen, ya silakan bagi teman-teman semua yang berkenan, boleh dibuka kameranya. Nanti setelah ini kita mungkin ada sesi tanya jawab, tapi mungkin nggak lama ya. Karena jujur Anda masih qadarullah kurang enak badan. Jadi Anda karena kemarin seharian ngisi pelatihan dari pagi sampai sore, ya pelatihan seni bahagia membaca Quran. Qadarullah wa syafa'al, ternyata malamnya itu ya lumayan capek ya, kecapean, dan sebenarnya pagi pun juga lumayan kecapean, tapi anda paksakan karena sudah dijanji dan sudah jadwal, jadi anda paksakan. Alhamdulillah ternyata Allah kuatkan ini, Allah kuatkan ana, ternyata 1 jam masih bisa bicara. Anda kira sudah tidak kuat, ternyata alhamdulillah masih Allah kuatkan. Jadi karena seizin Allah, Allah kuatkan ana untuk menyampaikan ilmu-ilmu, alhamdulillah. Dan yang lain boleh dibuka kameranya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Sudah ya? Ada lagi membuka kameranya? Silakan. Yang lain ya masih ada waktu ya, Insya Allah ya. Nah, lihat nih banyak ini ya, banyak ibu-ibu yang Masya Allah ya, Alhamdulillah senang melihatnya. Karena walaupun di tengah kesibukan rumah tangga, ternyata masih menyempatkan waktunya untuk belajar, Masya Allah.
Semoga Allah limpahkan ke kita semua insya Allah. Limpahkan keberkahan. Oke, siap ya? Siap, kita akan ada sesi dokumentasi ya. Siap? Satu, dua, tiga. Coba cek dulu ya. Oke, mulai sekali lagi ya. Dokumentasi sekali lagi ya. Siap, satu, dua, tiga. Oke, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, teman-teman semua yang Allah hormati, mungkin Ana menjawab hanya satu atau dua pertanyaan ya, karena nih Ana mau lanjut istirahat ya. Mungkin Ana tidak menjawab nanti bagi teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan yang banyak ya, nanti boleh disimpan dulu di pekan depan. Karena kan insya Allah tiap pekan kita ketemu ya. Insya Allah setiap pekan kita ketemu, di pekan depan itu kita akan membahas tentang apa ya? Di pekan depan itu, sebentar, Ustaz akan lihat dulu. Di pekan depan, oh iya, ini bagus nih. Di pekan depan kita akan membahas tentang mindset-mindset penghafal Quran yang harus diubah. Jadi ada beberapa salah mindset yang harus kita ubah ya. Nanti kita akan jelaskan total ada kurang lebih ada 13 mindset kalau nggak salah. 13 mindset yang harus kita ubah. Gitu ya. Oke, mungkin sekarang Ana izin jawab dulu beberapa pertanyaan ya. Ya, sebentar kita lihat dulu. Yang pertama dari Kak Ani. Wih, banyak Masya Allah ya. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menjadi ahlul Quran? Apakah harus hafal 30 juz? Apakah benar jika kita sibuk berzikir membaca Quran maka akan diberi Allah lebih dari apa yang kita doakan? Oke. Yang ketiga, bagaimana cara agar fokus mencari ridho Allah? Apa yang dimaksudkan rahmat? Oke. Oke, berarti hari ini mungkin cukup ya kita menjawab dari pertanyaan Kak Ani. Ini kan banyak nih. Langsung langsung apa? Langsung dijamak ya. Langsung dikumpulkan pertanyaannya. Oke, yang pertama, bagaimana cara menjadi ahlul Quran? Apakah harus hafal 30 juz? Jawabannya tidak perlu sampai 30 juz, tapi tetap ikhtiar. Jadi, cara agar kita tetap menjadi atau kita bisa menjadi ahlul Quran ya, kita yang pertama harus mengamalkan dengan hati. Maksudnya apa? Quran itu kita yakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pun meyakini bahwa dengan Quran hati kita akan tenang. Nah, itu kita amalkan dengan hati. Ya. Yang kedua, kita amalkan dengan lisan kita, yaitu dengan menghafalnya dan juga kita membacanya dengan tartil. Menghafal itu tidak perlu semuanya. Yang penting kita ikhtiar menghafal, tidak berhenti menghafal, tidak berhenti menjaga. Jadi gitu ya. Jadi ada yang pertama tadi dari amalan apa namanya dari hati ya lalu lisan ya. Lisan itu tadi ya, lisan itu kita menghafal ya, tidak perlu banyak yang penting terus menghafal ya sedikit tapi istiqomah itu bagus, dan juga tadi ya kita membaca dengan tartil dan penuh penghayatan ya. Lalu yang ketiga kita mengamalkan dengan tubuh kita, maksudnya dengan ya, yang kita miliki sekarang. Kita amalkan ayat demi ayat, misalnya ada ayat tentang kita jangan pacaran, nggak pacaran. Kita harus menundukkan pandangan, kita tundukkan pandangan. Kita harus berbuat baik, kita berbuat baik dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi intinya ketika kita pengen disebut Al-Quran, kita harus mengamalkan dengan tiga hal tadi ya. Mengamalkan dengan hati kita, dengan tadi meyakini ini firman Allah. Kita pun menikmati dengan tadabbur. Lalu kita yang kedua mengamalkan dengan lisan kita. Kita mulai menghafal, kita membaca dengan baik, dengan tajwid yang betul, dan juga dengan membaca perlahan tidak terburu-buru, dan juga mengamalkan dengan visi kita. Jadi di kehidupan kita amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar jika sibuk berzikir membaca Quran akan diberi oleh Allah lebih dari apa yang kita doakan? Oke. Jadi gini, ada hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang disibukkan dengan Quran. Jadi gini hadisnya. Barang siapa yang disibukkan dengan Quran. Jadi saking sibuknya dengan Quran sampai-sampai dia lupa berzikir, ya lupa berdoa. Jadi dia saking sibuknya dengan Quran, dia lupa berzikir, lupa bertasbih ya, dan juga dia lupa berdoa. Kata Allah, orang ini yang disibukkan dengan Quran akan mendapatkan apa yang lebih dari orang-orang yang doa dan juga berzikir. Jadi tingkatan tertinggi itu apa tadi? Orang-orang membaca Quran, terus berzikir, berdoa. Ternyata yang paling tinggi itu Quran.
ketika kita baca Quran, walaupun kita nggak sempat berzikir ya, di saking sibuknya ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh berzikir, ya. Nggak. Tapi ada orang yang saking sibuknya dengan Quran sampai ia lupa berzikir, ternyata ia mendapatkan apa yang lebih utama daripada orang yang berdoa dan juga berzikir. Tapi bagusnya gimana Ustaz? Bagusnya baca Quran iya, doa iya, zikir juga iya, gitu ya. Lalu yang ketiga, ya, bagaimana caranya agar fokus mencari ridho Allah? Tadi fokusnya di istiqomah. Istiqomah dalam keramaian, dalam kesepian, istiqomah dalam celaan terpujian, istiqomah dalam keistiqomahan. Kita istiqomah sampai akhir hayat. Pokoknya kita fokus dalam keistiqomahan. Insya Allah dalam fokus keistiqomahan ya, dalam niat kita, maka itu kita akan mendapatkan ridho Allah. Berikutnya, apa yang dimaksud rahmat? Oke. Rahmat kalau kita lihat kan kasih sayang Allah. Ya, rahmat itu bisa kita artikan kasih sayang Allah yang begitu besar. Bahkan kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Rasul, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Apa kata Rasul? Tidak ada satu amalan kalian yang mampu memasukkan kalian ke dalam surga. Dan tidak ada satu amalan kalian pun yang bisa menjauhkan kalian dari siksa neraka. Wala ana bahkan aku pun tidak illa birahmati minallah. Kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menggambarkan ternyata kita ini masuk surga bukan karena amal. Tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan Rasul yang mengatakan, Rasul yang bersabda bahwa tidak ada satu amalan kalian pun yang mampu memasukkan kalian ke dalam surga dan juga menjauhkan dari siksa neraka, wala ana bahkan aku pun tidak kata Allah. Kata Rasul, kata Rasul pun aku pun tidak masuk surga karena amalan. Tetap kenapa? Karena rahmat Allah. Jadi ini hebatnya rahmat Allah itu rahmat Allah itu begitu besar. Rahmat Allah begitu luar biasa kepada kita, maka beruntunglah bagi kita yang sekarang kita sedang dekat dengan Quran. Karena ya, karena Quran itu adalah kunci kita mendapatkan rahmat. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab Quran ini kata Allah, kitab yang penuh keberkahan, maka ikutilah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita mengikuti rahmat Allah, mengikuti Quran, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya. Ini sudah lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, semoga kajian ini bermanfaat. Sampai jumpa di pekan depan, insya Allah. Ya. Jadi bagi teman-teman semua yang ada pertanyaan, boleh disimpan atau boleh japri Ana. Nanti boleh Ustaz Dewi ya. Tolong sampaikan WA Ana. Nanti bagi teman-teman yang paling pengen saling save boleh gak? Boleh silakan nanti bertanya walaupun mungkin nanti jawabnya agak slow respon. Gitu ya. Dan bagi teman-teman semua pengen buku ini ya, 6 buku ini atau salah satunya atau mungkin pengen dapat free ongkir, boleh beli 3 buku sampai ke atas. Ini harganya satu buku 50, dua buku 160, 3 buku udah sama ongkir 200.000 saja. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman semua. Sampai jumpa di pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.